Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya @nyata yang menceritakan tentang Sungai Serayu. Uh. Oke, sepertinya itu tikus ya. Kita tetap positive thinking. Jadi ini tentang Sungai Serayu ya. Daripada kita berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Saat itu baru jam 6 pagi. Namun hujan sepertinya akan turun seiring guntur yang terus berdentum menggetarkan dinding rumah Mbah Dirgo pagi hari itu. 5 bulan lamanya Mbah Dirgo sudah hidup sebatang kara tanpa aktivitas yang jelas. Hari-harinya hanya dihabiskan sendiri. Ya, maklum saja, istri tercintanya sudah 2 tahun yang lalu berpulang. Sementara anak semata wayangnya, Burhan, sudah membina rumah tangga dan memilih tinggal di tempat lain. Sementara statusnya sebagai karyawan abdi negara alias PNS sudah berakhir seiring usianya yang menginjak 55 tahun di Januari yang lalu. Pagi itu rencana Mbah Dirgo untuk berkunjung ke rumah Burhan sepertinya akan batal. Hujan menahan niatnya untuk melihat dan bermain bersama kedua anak Burhan. Hanya bersantai sembari menikmati secangkir teh Jawa yang dia lakukan untuk mengusir kejenuhan di pagi tak bertuah itu. Tangannya cekatan menscroll HP. Kedua mata itu tajam menatap catatan digital dari berbagai sumber. Mbah Dirgo sangat khusyuk sampai dia sudah melupakan waktu yang terus berputar. Bahkan secangkir teh yang tadi dibuatnya pun sekarang adem, termakan dinginnya cuaca di pagi hari itu. Kehusyuan itu cukup bertahan lama sebelum matanya sampai kepada satu berita. Dia terlihat terhenti dari aktivitas. Diletakkannya HP itu di meja. Air mata tiba-tiba mengalir dari pria tua itu. Berita itu memuat informasi akan korban yang meninggal di Sungai Serayu. Membaca tulisan itu membuat jantung Mbah Dirgo seperti terhenti. Dadanya terasa sesak. Bak mengulang kembali pengalaman buruk tenggelam di sungai itu. Saat ini 2020. Sudah 40 tahun lebih kejadian itu terjadi. Dalam benaknya ada sedikit penyesalan. Bayang masa lalu seketika nyata hadir di alam sadarnya. Rincian detail peristiwa lawas itu muncul tanpa ada sedikit pun yang terlupa. Ya, semua salahku. Kalau saja aku tidak ke sana, mungkin Mas Ilham masih hidup sekarang, ucapnya dalam hati. 1980. Teriak seorang bocah remaja bernama Dirgo Erlangga di sore hari nan cerah. Perkataan Dirgo disambut tawa dan ejekan oleh teman-teman sejabat yang turut ada di sana kala itu. "Welcome to the river," canda salah satu seorang remaja yang ada di sana sembari mengeja perkataan.
Galuh, Mitro, Rizky, Ivan, dan Dirgo masih tampak bersantai di tepian sungai. Sekalipun langit sudah mulai gelap, menandakan senja akan segera tiba. Mereka tetap asyik dengan cerita-cerita mistis yang sedari tadi dijadikan candaan tak beradab, yang harusnya tidak boleh terucap. Siapapun akan bergidik bila mendengar cerita tentang Sungai Serayu. Banyak mitos akan keangkeran Serayu yang terus berhembus lepas waktu. Namun bagi mereka, Serayu bak mainan kecil yang tidak berbahaya. Status sebagai putra asli daerah malah membuat mereka melupakan pentingnya menjaga kearifan lokal. "Sudah cukup bahagia kan kalian?" kata Dirgo sembari memperagakan sosok wanita dengan mengangkat celananya. "Hihihihi." Candanya seolah melecehkan reputasi dan menyeramkan kuntilanak. Beberapa sosok demit lain pun tak luput menjadi bahan ejekan lainnya. Mereka tertawa lepas di heningnya malam. Canda mereka semakin keterlaluan, tak terkontrol. Kala lakon yang diperankan Dirgo berubah menjadi rencana nakal untuk memabuk-mabukan di malam minggu nanti. "Cah setan, utekmu iku kudu disikat. Mabuk ya awakmu. Anak setan, otakmu itu perlu disikat. Mabuk ya kamu." Ucap Galuh protes akan rencana gila yang tercetus dari mulut Dirgo. Tapi apa daya, satu mulut tak akan cukup kuat untuk memenangkan voting kala itu. Belum lagi lisan Dirgo bak ular berkepala dua, yang pasti membuat semua merestui agenda yang kelak akan membawa tragis dan tangis bagi mereka. Langit memang tampak cerah, ditambah perpaduan alam yang masih hijau, serta alunan air Serayu yang mengalir pelan tapi pasti, membuat siapapun terhanyut dan enggan beranjak. Sama seperti kala itu, Isya berlalu. Namun, kebosanan tak kunjung datang menghampiri mereka. Masih saja mereka melanjutkan bincang ngidul ngalor yang tak berarti. Langkah Dirgo menepi. Rasa sesak memaksa dia untuk membuang hajat pada tempat yang tidak seharusnya. Tanpa ada kata permisi, air seninya tertumpah deras mengikuti aliran Sungai Serayu. Matanya tertutup menahan nikmat kebebasan melepaskan hajatnya. Tak lama, rasa nikmat yang didapatnya. Tubuhnya tiba-tiba kaku, menatap lurus ke arah satu yang mungkin membuat dia bergidik. Hampir 5 menit lamanya dia tertahan, hingga perilaku itu kemudian disadari oleh 4 rekan lainnya. "Woi, lama banget. Ayo mulai, udah jam 8," kata Irfan kepadanya. Dirgo membalikan badan. Tatapannya lurus menatap ke arah mereka. Matanya melotot. "Tak pateni saiki." Terdengar perkataan Dirgo pada mereka. Suara itu terasa berat, tidak seperti suara Dirgo yang mereka kenal. "Asem, kabur cuk!" teriak Galuh yang langsung diiringi oleh hamburan keempat orang itu. Mereka pergi, kabur meninggalkan Dirgo sendiri di sana. Langkah mereka luluh lantah. Malah Galuh dan Ivan sempat terjatuh beberapa kali. Dirgo tertawa cekikikan. Aksi nakalnya berhasil membuat teman-temannya lari. "Ah, dasar penakut!" teriaknya sesumbar. Dia tidak mengetahui bahwasanya
sosok hitam bersisik buaya dengan wajah yang sangat mengerikanlah yang membuat keempat temannya kabur ketakutan. Hembusan angin menerpa lembut di kupingnya. Tiba-tiba Dirgo bergidik ngeri. Tubuhnya seketika merinding, seperti mengisyaratkan ada seseorang yang hadir menemaninya. Sosok demit itu memang sekarang berada di belakang Dirgo. Wajahnya tampak marah. Begitulah cerita yang didengar Dirgo keesokan harinya dari mulut keempat sahabatnya itu. Batinnya bersyukur karena semalam Dirgo lebih memilih lari dibandingkan harus menoleh. Insiden itu sempat membuat mereka vakum berkunjung ke sana. Belum lagi salah satu dari mereka, Irfan, tiba-tiba jatuh sakit selang sehari dari kejadian. 2 hari lamanya Irfan terkapar di ranjang dengan suhu tubuh hampir 40 derajat. Benar, tidak ada yang dapat menjamin demamnya Irfan karena peristiwa itu. Hanya saja, selama 2 hari berturut-turut, dirinya selalu bermimpi berada di sungai itu sendiri, dengan keadaan yang sangat gelap dan sunyi. Setiap matanya terpejam, mimpi itu selalu hadir, seakan nyata terjadi. Sempat dia menceritakan hal terkait kepada yang lain, namun Dirgo malah tertawa. Begitu juga dengan yang lain. "Kowe ku terlalu paranoid, jadi kepikiran terus. Nyatanya kami nggak kenapa-kenapa," seru Dirgo kepadanya. Beberapa minggu berlalu, kejadian itu mulai terlupakan. Walau masih ada sedikit rasa trauma, hal itu tidak membuat mereka jerah berkunjung ke sana guna sejenak melepas penat di bantaran sungai. Seperti biasa, Dirgo selalu hadir sebagai aktor utama, memerankan peran antagonis yang mengusik penghuni alam lain Sungai Serayu. Rayuan mautnya kembali dilontarkan, layaknya sales MLM yang tidak ingin kehilangan customernya. "Aduh, enak tenan tidur di sini malam-malam gini, Lur. Nikmati alam sembari dengar jangkrik-jangkrik bernyanyi. Belum lagi cuaca sekarang ini memasuki cuaca Eropa. Waduh, makin jos. Ditambah lagi dengan segelas bir." Rayunya kepada mereka semua. Irfan menjadi orang pertama yang menolak agenda sesat yang diwacanakan oleh Dirgo itu. Dia pastinya tidak mau merealisasikan mimpinya menjadi kenyataan. Galuh pun berpikir demikian. "Ya, cari tempat lain aja lah. Rumah Irfan, Mirjo atau di mana kek? Gak sudi aku ngetem di sini," ucap Galuh mendukung permintaan Irfan. Namun, bukan Dirgo namanya bila tak mampu mewujudkan keinginannya. MOU yang dicetuskannya menjadi jalan penentu berjalan tidaknya acara itu. Kita uji nyali aja, sekalian ngetes sejauh mana ketaatan kita sama Allah. Masa sama makhluk yang lebih rendah derajatnya dibanding kita takut? Manusia itu kan makhluk sempurna, terangnya kepada 4 kawannya itu. Perkataan Dirgo tidak langsung mendapatkan persetujuan. Hanya Mirzo yang masih mengiyakan ajakan itu. Mitro mungkin ya. Galuh dan Irfan masih bersikeras agar agenda itu dibatalkan. Keberadaan saat itu sama-sama kuat dengan 2 kubu yang berbeda pendapat. Tinggal Rizky yang mungkin bisa menjadi penentu.
Rizky tidak mengatakan iya, namun tidak juga mengatakan tidak. Ya, aku manut wae lah. Jadi yo ayo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jawabannya yang semakin menambah panas keadaan. Disinilah Dirgo selangkah lebih maju. Dia memang orang yang handal dalam memastikan satu proyek berjalan dengan lancar. Bermodalkan pena dan kertas yang ada di tasnya, dikeluarkanlah benda itu. Ini kita tulis dan ditandatangani. Siapa yang gak ikut atau lari di malam acara akan menjadi aib seumur hidup sebagai penakut. Pungkasnya saat itu. Galuh dan Irfan terbawa suasana. Seketika mengiyakan perkataan Dirgo karena enggan dicap penakut. H-3 dari hari yang dijanjikan. Keadaan semakin rumit. Tak kalah hal itu malah menjadi bahasan teman-teman lainnya. Lagi-lagi Dirgo yang menjadi sebab akibat acara itu. Dia mengatakan tak akan seru bila tidak ada wanita yang ikut, pikirnya. Buah dari keinginannya membuat penambahan personil bertambah 2, Intan dan Siska, yang dipastikan ikut dalam acara persami ilegal pembawa petaka itu. Dengan kata lain, tak mungkin bagi Galuh dan Irfan kabur bak pecundang. Apalagi kabar uji nyali itu juga sudah menjadi berita seantero sekolah. Ronta seekor ayam yang baru saja disembelih. Ayam itu menjadi menu utama di persami itu. 2 tenda juga disewa dengan bermodal tabungan yang ada. Dia ingin persami sedayu kelak akan menjadi cerita hangat yang akan menjadi kenangan tak terlupakan di kala tua. Dan hari yang dinanti pun tiba. Semua personil bersiap. Hanya Dirgo yang hadir dengan perlengkapan penuh. Bagi yang lain, berkemah di tempat ini tak hanya hayal menginap di rumah orang lain saja. Wong rata-rata rumah hanya berjarak 4 km dari sungai ini, kata mereka. Sore hari mereka sudah mendapatkan tempat strategis. Dengan sigap, satu persatu mereka mengerjakan tugas pada bagian masing-masing. Sejauh ini semua berjalan lancar, sesuai dengan harapan Dirgo. Hanya saja Dirgo tak menyadari bahwasanya kala senja menyapa, tragedi buruk itu kembali menanti mereka. Selepas santap malam bermenu ayam bakar, 2 botol minum disiapkan untuk digelar. Canda tawa riuh di tempat sakral yang seharusnya dijaga. Api unggun berada tepat di tengah mereka. Tiba-tiba Dirgo berkata, "Ayo, sekarang jurit malamnya dimulai." Saat mereka bersiap-siap, Dirgo kembali berniat untuk mempermainkan teman-temannya dengan berpura-pura kerasukan. Selang melantunkan ayat-ayat sesat itu, Dargo langsung berpura-pura jatuh. Dia merayap di tanah sembari meraung. Pasti akan seru melihat Galuh dan Irfan ketakutan lagi. Dia sangat berharap hal itu akan terulang kembali. Langkah pertama berhasil. Tawa histeris dari kedua wanita itu semakin membuat Dirgo tersenyum lebar dalam hati. Dia melihat wajah-wajah pucat penuh dengan rasa takut. Mata Dirgo memelototi mereka semua satu persatu. Dirgo hampir kelepasan tertawa dan membongkar aksinya malam itu. Sebelum matanya terpaku menatap Irfan, Irfan tidak menampakkan raut wajah takut. Malah Irfan menatap wajah Dirgo dengan rasa penuh marah dan seperti ingin menantang. Dirgo semakin brutal.
melakukan aksi konyolnya. Matanya terus melotot ke arah Irfan. Fokus utama membuat Irfan takut. Bila itu terjadi akan kuakhiri permainan ini, pikirnya. Tak pateni ko Irfan, kata Dirgo. Mimpimu akan jadi nyata. Engkau akan selalu hidup dalam kegelapan, seru Dirgo padanya. Lakukan sebisamu. Aku khawatir kau yang mati saat ini, balas Irfan pada Dirgo. Mendengar itu sempat membuat Dirgo merinding. Namun dia masih berpikir positif thinking. Irfan mungkin membantu aksinya kala itu. Dirgo dan Irfan saling bertarung tatap. Tiada satu orang pun yang memalingkan pandangan. Sementara yang lainnya hanya bisa terdiam. Galuh, Mitro, dan Rizky tidak tahu harus berbuat apa. "Tancuk kalian, udah jangan bercanda lagi," teriak Galuh yang sangat terganggu dengan kejadian itu. "Ini kesempatan terakhir. Aku akan berlari ke arah Irfan, berpura-pura mau menyerangnya. Bila ia tidak takut, aku kalah dan akan kuakhiri semua ini." Baru juga Dirgo mengambil ancang-ancang. Langkahnya langsung terhenti. Satu hembusan angin yang teramat kencang memporak-porandakan nyala api dari api unggun yang mereka buat. Bara berhamburan, berserak kemana-mana. "Astagfirullah," ucap Dirgo spontan. Semua bergidik. Tangis dari Intan dan Siska pecah di tengah keadaan gelap gulita. Hanya ampasan dari bara yang bercahaya menjadi satu-satunya penerang malam itu. Dirgo terdiam. Dinginnya malam malah membuat dia berkeringat. Irfan tiba-tiba ada di belakangnya. "Jadi mau bunuh aku ora, Dir?" bisiknya tepat di telinga Dirgo. Entah bagaimana Irfan bisa berada di belakang Dirgo secepat itu. Keberanian Dirgo seketika luntur. "Ya wis, kalau jenengan gak punya nyali, tak tawari pulang sama aku," ucapnya kembali. Tangan Irfan menggenggam tubuh Dirgo kuat. Diangkatnya Dirgo ke bahunya sebelum dia berlari sembari menggendong Dirgo melompat ke dalam sungai Serayu. Intan yang samar melihat kejadian itu langsung jatuh pingsan. Dia tidak kuasa menyaksikan kejadian horor yang benar terjadi di depan kedua matanya. Galuh yang melihat itu langsung berteriak, Kalian, cepat cari bantuan!" teriaknya kepada dua rekannya. 20 menit lamanya, Rizky dan Mitro baru kembali membawa bala bantuan. Beberapa warga dan keluarga dari mereka datang ke sana. Terlihat raut wajah panik dari orang tua mereka, terutama keluarga Ilham dan Dirgo malam itu. Mereka diserbu beribu pertanyaan. Keadaan syok membuat mereka tak dapat menjelaskan apa yang terjadi. Belum lagi satu-satunya orang yang melihat kejadian, Irfan dan Dirgo terjun ke sungai. Jadi ini kayaknya ada salah penulisan ya. Ini Irfan atau Ilham gitu. Tapi dari awal paragraf sih Ilham, tapi itu sampai tengah-tengah kok Irfan ya. Mohon dimaafkan ya. Oke, kita lanjut. Kita ganti jadi Ilham aja. Ham, go. Aku pulang aja, aku takut," kata itu berulang. Intan ucapkan dalam pingsannya. Malam itu sungai Serayu terasa ramai. Agak lama terdiam. Barulah
Galuh menjadi orang yang menceritakan awal petaka itu terjadi. Kondisi mereka yang belum stabil membuat warga masih bingung harus berbuat apa. Belum lagi keadaan yang larut malam. Penerangan yang masih mengandalkan obor bambu semakin membuat pencarian Ilham dan Dirgo mustahil untuk dilakukan. Ya, sedikit koreksi ya, karena banyaknya nama yang terpakai dalam cerita ini, saya malah salah sendiri menetapkan pelaku-pelaku tragedi Sungai Serayu. Oh, ini pengakuan dari penulisnya. Ya bener kan, Ilham itu Irfan. Karena sudah terlalu banyak pakai nama Irfan, jadi fix kita pakai nama Irfan ya. Ya, oke lah pakai nama Irfan ya jadinya ya. Ini saya yang baca malah bingung ini kayaknya. Oke, kita lanjut. Tubuh Dirgo penuh dengan literan air yang masuk ke dalam mulutnya. Sebelum berlangsung cepat, Dirgo seperti tidak dapat melawan kala mereka berdua terjatuh masuk ke dalam Sungai Serayu. Dia hanya mengingat Irfan, terus membawanya menyelam hampir ke dasar sungai itu, yang membuat dirinya hilang kesadaran. Sementara di tepian bantaran Sungai Serayu, beberapa warga masih setia mencari keberadaan Irfan dan Dirgo. Sesekali teriakan mereka terdengar lantang, memanggil nama kedua orang itu, sembari berharap keduanya dapat ditemukan dengan selamat. "Irfan! Dirgo!" teriakan itu sahut menyahut, terdengar di antara suara deburan air serayu yang mengalir deras. Dirgo!" Suara Irfan terdengar memanggil nama Dirgo. Dirgo nampak lelah. Dia terbangun dari pingsannya. Matanya masih berkunang menatap sosok Irfan yang ada di depannya. Dia sedikit takut dan mencoba menjauh dari Irfan. "Kamu bukan Irfan!" teriak Dirgo kepada sosok itu. "Hus, ngawur kamu, sadar Dir. Aku ini Irfan, sahabatmu. Ayo bangun, cari jalan pulang. Bosen aku nungguin kamu sadar dari tadi," ketus Irfan menjawab pertanyaan Dirgo. Ucapan Irfan tak lantas membuat Dirgo percaya ada perasaan trauma akan kejadian yang baru saja dialaminya. Untuk meyakinkan dirinya, Dirgo melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebanyak yang dia hafal. Sebelum seruan Irfan kembali berbicara, dia mengikuti setiap lantunan ayat yang diucapkan Dirgo. Seketika hal itu membuat Dirgo merasa tenang. "Udah belum bacanya? Masih mikir kalau aku demit, setan atau apa?" ucap Irfan kembali. "Aduh, kita gimana ini Lur?" "Embolah nggak tahu aku," jawab Irfan sembari menoleh ke segala penjuru. Jarak pandang mereka sangat terbatas. Keadaan gelap terhadang himpitan pepohonan yang berjejer rimbun dan menjulang tinggi. Baik Dirgo maupun Irfan terdiam. Diperhatikannya tempat itu dengan seksama. Mereka sangat asing. Belum lagi suara aliran sungai yang jelas terdengar. Namun, jauh mereka memandang, tidak ada aliran Sungai Serayu yang di depan mereka. Kata-kata Irfan semakin membuat mereka bergidik. Irfan lebih duluan tersadar dan menemukan dirinya sudah berada di sini, tepat di samping Dirgo. Saat itu Dirgo masih belum sadarkan diri. Malah Irfan balik bertanya. Dalam ingatan terakhir yang diingatnya, mereka menikmati makan malam di tengah api unggun. Dia sama sekali tidak mengingat bagaimana dia menarik Dirgo terjun ke dasar Sungai Serayu. "Aku bingung Dir. Tadi kan kita asik makan ayam bakar. Lah tahu-tahu kita di sini malah baju lepek basah semua."
katanya polos. Dirgo enggan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Namun, pakaian mereka yang benar-benar basah kuyup meyakinkan Dirgo bahwasanya semua ini nyata terjadi. Semua bukan lagi skenario yang dirancangnya, melainkan petaka yang datang di waktu yang naas. Aduh, bagaimana ini, Dir? Ke kanan atau ke kiri? Oh, aku manut, Van. Kali ini kamu aja yang nentuin. Pungkas Dirgo dengan rasa bersalah. Berdebat bukanlah solusi. Terlebih Dirgo memahami sebagai dalang penyebab kejadian ini. Keputusan Irfan jatuh pada menelusuri jalan ke kanan. Tidak ada alasan khusus. Dia hanya berpatok kalau kanan lebih baik dari kiri. Langkah mereka perlahan menelusuri jalan tanah bebatuan itu. Setapak demi setapak, jalan itu terus dilalui mereka tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Hanya hamparan pohon rimbun yang sedari tadi menemani perjalanan itu. Mereka tidak dapat memastikan sudah sejauh apa mereka berjalan, karena sedari awal mulai pergerakan hingga nafas terasa sesak melangkah jauh. Di tempat berpijak ini sama dengan tempat awal mereka terbangun. Oh, jadi muter-muter gitu ya. Mereka mencoba merubah haluan. Irfan dan Dirgo pun nekat menelusuri jalan melewati pohon-pohon rimbun itu. Mereka tidak lagi melalui jalan setapak yang sedari tadi dilalui. Alhasil, sama saja. Langkah mereka tetap berujung di jalan setapak itu, seolah mereka hanya berjalan di tempat. Irfan malah sempat terlihat berteriak, geram dengan apa yang terjadi. "Ah, taek, di sini lagi. Asu, ini ada apa sih?" katanya. Dirgo mencoba menenangkannya. Tidak mau dirinya tersulut emosi. Di dalam hatinya, Dirgo merasa takut. Takut mengatakan kejujuran kenapa mereka di sini. Karena jika menceritakan semuanya, hanya akan membuat mereka bertengkar. Wes, kita tenang dulu. Coba kita sama-sama berdoa, mohon petunjuk dari Allah. Terang Dirgo sabar meredam emosi Irfan. Dirgo faham, saat ini mereka tidaklah berada di alam manusia. Batinnya terus berbisik saat ini. Mereka berada di alam para demit. Usai mereka berdoa, Dirgo mengajak Irfan sekali lagi menelusuri jalan setapak itu. Ranting dari beberapa pohon dijadikannya patokan, pertanda perjalanan yang tak berujung. Lama berjalan, mereka tidak lagi menemui tanda yang dibuat Dirgo. Namun tetap saja tidak ada perbedaan tempat yang dirasa mereka kembali melangkah. Akhirnya lagi-lagi mereka kembali ke area yang sama. Belum juga Dirgo mengatakan kebenaran awal mula tragedi, Irfan sudah tersulut emosi. "Bangsat, kenapa sih aku kenal kamu?" teriaknya kepada Dirgo. "Sesat, tambahnya lagi kepada Dirgo. Dirgo masih menahan emosi, sekalipun rasa lelah sudah cukup memberatkannya. Kini emosinya ikut memuncak. Tatkala Irfan sudah mulai memancing dirinya dengan satu dorongan yang dilakukannya kepada Dirgo. Hampir saja mereka baku hantam karena Dirgo sudah merasa lelah mengalah dan menahan emosinya. Bagi dirinya, sekalipun benar ini karena dirinya, bukan berarti semerta-merta Irfan boleh memperlakukannya semena-mena. Terlebih, kata maaf sudah berulang kali terucap dari mulut Dirgo.
Adu mulut terjadi di antara keduanya. Irfan sudah menyengkram baju Dirgo. Didorongnya Dirgo sampai jatuh ke tanah. Keadaan semakin panas. Tatkala Irfan sudah mulai serius menghajar Dirgo, sebelum suara menghentikannya. Kerincing, kerincing. Suara kerincingan nyaring terdengar seiring langkah kaki seorang yang seperti menelusuri langkah. Irfan terdiam. Matanya fokus melihat ke arah suara. Samar terlihat oleh matanya beberapa orang berjalan sembari menggiring kerbau. Suara kerincing itu berasal dari rantai yang dikenakan kerbau itu. Hah? Woi woi, tunggu! Irfan berteriak kencang sembari berlari mengejar mereka. Dia tidak memperdulikan Dirgo. Ditinggalkannya Dirgo sendiri. Baginya, ini adalah kesempatan emas. Mana tahu dia bisa lepas dari tempat laknat ini dengan bantuan orang-orang itu, pikirnya. Lepas kejadian itu, tinggallah Dirgo sendiri yang mulai takut. Dia berusaha bangkit secepat mungkin, mengejar Irfan dan gerombolan orang yang tadi mereka lihat. Baik, itulah part pertama dari tweet Twitternya Nyata tentang Sungai Serayu. Jadi mungkin para pendengar agak bingung ya dengan ceritanya. Karena saya sendiri juga gimana ya, agak rancu ya mungkin bahasanya ya. Ya bukan, maksud saya bukan menggurui atau apa. Mungkin kurang rapi gitu tulisannya. Tapi tetap oke kok kalau kita ngerti ceritanya. Baik, itu saja cerita dari saya pada malam hari ini, part satunya. Karena panjang ya, jadi saya buat 2 part. Besok part keduanya. Oke, sekarang selamat malam dan selamat beristirahat.